Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak kita bersatu teduh dan berdoa kembali dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Mezbah Hidup. Nats Alkitab terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa hidup yang kita jalani setiap hari adalah karena kemurahan Tuhan? Mungkin saja kemarin-kemarin kita telah berlaku tidak setia. Kita berbuat dosa, kita melawan Tuhan, kita melanggar perintahnya. Tetapi coba kita perhatikan, Tuhan masih beri kita belas kasihan yang baru setiap kita bangun keesokan harinya. Apakah saudara merasakannya? Demikianlah melalui nats firman Tuhan pagi ini. Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita melakukan semuanya itu? Apakah mungkin? Saudara, saya mempelajari bahwa mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup bukan berbicara soal beribadah secara fisik saja. Karena kita orang Kristen, maka kita harus ke gereja. Karena kita orang Kristen, kita harus berdoa. Karena kita orang Kristen, kita harus melayani di gereja. Tetapi saya dapat rema yang kuat dari pesan firman Tuhan ini, bahwa mempersembahkan tubuh bagi Tuhan juga berbicara bagaimana kita mempunyai emosi, hati, dan pikiran sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya saat kita berada di rumah bersama-sama dengan pasangan, saat bersama dengan anak-anak, saat berada di jalan, saat bekerja, saat hangout dengan teman, saat belajar, saat memasak, dan lain sebagainya. Semuanya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud mempersembahkan tubuh kita sebagai mezbah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Saudara, tahukah kata mezbah digunakan dalam Alkitab beberapa kali dan memiliki berbagai arti. Dalam Perjanjian Lama, kita sering menemukan tentang mezbah adalah tempat berdoa, tempat pengorbanan, tempat memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan pada waktu korban persembahannya dibakar di atas mezbah, dikatakan Alkitab, baunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, dapat tidak kita bayangkan saudara apa yang dilakukan bangsa Israel? Semuanya menuntut pengorbanan. Kalau kita hitung-hitung dengan rupiah sekarang, berapalah harga seekor domba atau seekor sapi yang terbaik untuk sekali permohonan doa dalam hal pengampunan dosa misalnya? Sudah pasti kita akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit loh. Belum lagi pengorbanan yang menuntut waktu. Perjalanan panjang ke Yerusalem pun harus diperhitungkan juga. Sebab dalam masa itu bangsa Israel menjadikan Yerusalem sebagai tempat atau pusat penyembahan. Tetapi sekarang kita sangat bersyukur bukan? Karena pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita dapat datang kepada Tuhan kapan saja, bahkan dengan penuh keberanian. Artinya ini adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Kita mendapatkan kemurahan hatinya, kita mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kelimpahan dan kebaikannya kepada kita. Hal inilah yang harusnya menjadi landasan bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, adakah kita mencintai Yesus? Kalau kita berkata kita mencintai Yesus, kita akan berkorban untuk apapun asal Tuhan disenangkan. Artinya kita sendirilah yang memutuskan pengorbanan kita, yaitu mengorbankan diri kita sendiri. Misalkan kita harus punya prinsip untuk memberi pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Bagaimana pikiran-pikiran kita gunakan setiap hari?
bagaimana kelakuan kita, bagaimana perkataan kita, dan semuanya dipusatkan untuk menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Tentu ini tidaklah mudah, saudara, apalagi kita yang tinggal di zaman sekarang. Tetapi marilah kita belajar ya saudara untuk tidak membiarkan standar hidup kita mengikuti pola hidup yang lama. Karena firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ini janganlah lagi serupa dengan dunia. Bukan berarti kita menjauhi dunia, tetapi hidup kita tidak sama lagi dengan prinsip dunia. Di akhir renungan ini, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai mezbah hidup dan yang berkenan bagi Allah ya saudaraku, yaitu mengasihi Dia dengan sepenuh hati, jiwa dan kekuatan kita. Biarlah apapun yang kita kerjakan, sadari kita mau mempersembahkannya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar serta mengingatkan kami, agar kami mulai membangun mezbah yang hidup bagi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Baik itu perkataan, pemikiran, kelakuan, dan semuanya dijadikan sebagai prinsip hidup yang menyenangkan hati bagi Tuhan. Urapi kami Bapa setiap hari, agar kami mampu dan dikuatkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.